Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hashtag TV kembali lagi di hadapan Anda untuk menyajikan suatu peristiwa atau informasi-informasi seputar dunia Islam yang mungkin belum Anda ketahui. Dan kali ini, Hashtag TV akan membahas tentang 6 prediksi Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang akhir zaman, dan salah satunya mungkin sedang kita hadapi. Apa sajakah prediksi-prediksi tersebut? Berikut ulasannya. Sahabat Nabi SAW Ali bin Abi Thalib telah memprediksikan bagaimana karakter manusia di masa kita sekarang ini, termasuk fenomena para pelacur di antara para figur yang selama ini sudah memiliki fans berat. Apa yang terjadi di akhir zaman ini masuk dalam prediksi Ali bin Abi Thalib. Dalam hal kemampuan ilmu pengetahuan, Nabi Muhammad SAW tidak meragukan kehebatan Ali. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, Ali juga memiliki kelebihan lain seperti dalam siasat perang, pertempuran, dan keluhuran budi. Terlebih lagi, Ali sendiri diajari langsung oleh Rasulullah SAW tentang beragam ilmu dan pengetahuan, selain hidayah yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa dikatakan bahwa beliau ini adalah cendekiawan Muslim yang pertama. Jabir bin Abdullah berkata, pada peristiwa Hudaybiyah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sambil memegang tangan Ali radhiyallahu anhu, orang ini adalah pemimpin orang-orang saleh. Pembasmi orang-orang zalim akan ditolong siapa yang membelanya, dan akan dihina siapa yang menghinanya. Lalu sampai mengeraskan suaranya, Nabi SAW menyatakan, aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin masuk rumah, hendaklah ia masuk melalui pintunya. Ternyata ada beberapa prediksi atau perkataan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang menjadi kenyataan di akhir zaman ini yang patut untuk kita renungkan. Di antaranya adalah, yang pertama, pelacur menjadi tokoh publik. Jika mendengar kata pelacur, kemungkinan besar yang ada di pikiran kita adalah wanita sewaan. Namun bukan hal demikian yang dimasukkan dari ucapan Ali bin Abi Thalib tersebut. Pelacur ini diartikan sebagai orang yang suka mengendalikan agamanya hanya untuk kepentingan pribadi. Mereka hanya ingin memperkaya diri dan akhirnya mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dianggap sebagai orang yang religius. Namun sayangnya, orang-orang seperti ini justru menjadi public figure dan disukai oleh masyarakat. Yang kedua, keimanan hanya terucap, bukan dari hati. Di dalam agama Islam, kita diajari untuk mengimani segala hal yang baik dari pemikiran, perkataan, dan juga sikap. Namun di zaman sekarang ini, banyak yang meremehkan soal keimanan. Banyak orang menganggap asalkan kita mengetahui tentang iman, itu sudah cukup menjadi bekal kita untuk hidup ke depannya. Padahal, pemikiran tersebut salah. Keimanan tersebut harus bersemayam dari diri kita, baik dari segi apapun. Percuma jika kita hanya memikirkannya, namun tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, banyak orang baik tapi tak berakal. Seperti yang kita ketahui selama ini, jika kebaikan hanya dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun sayangnya, di zaman sekarang ini banyak orang yang tak menerapkan hal tersebut. Tak sedikit orang melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Biasanya, setelah mereka melakukan hal tersebut, hati mereka akan merasa senang dan sombong lantaran sudah mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Oleh karena itu, banyak orang yang meneruskan hal tersebut dengan cara pamer kebaikan. Namun tahukah kamu, jika sebenarnya kebaikan tersebut akan semakin berkurang jika niatnya berbeda. Yang keempat, ulama yang tak memberikan contoh. Poin ini senada dengan banyak orang fasih berbicara tapi perbuatannya lalai. Namun untuk poin ini berlaku bagi para ulama. Banyak orang mengaku sebagai ulama karena hafal dengan ilmu agama. Maka dari itu, tak jarang mereka merasa paling benar atas apa yang dikuasainya. Padahal perbuatannya tak menunjukkan sama sekali dengan apa yang dikatakannya selama ini. Mereka tidak memberikan tauladan bagi para umat, melainkan justru menyesatkannya. Yang kelima, banyak orang bodoh tidak tahu diri. Bodoh yang dimaksud di sini bukan berhubungan dengan akademiknya, namun lebih kepada kesadaran atas perintah yang diajarkan di agama Islam. Banyak dari kita melakukan suatu tanpa takut akan dosa yang akan dibalas di akhirat nanti. Anehnya, dosa-dosa tersebut dilakukan dengan bangga dan tak ada rasa bersalah sama sekali. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Dan yang terakhir, fasih berbicara tapi perbuatannya lalai.
Pada saat ini, kita seringkali menemukan orang-orang dengan bahasa yang bijak dan cukup enak didengar, sehingga semua ucapannya bisa direnungi oleh orang lain dan tak jarang dijadikan contoh untuk para pendengarnya. Namun, tak semua orang yang mengeluarkan kata inspiratif tersebut menerapkannya di kehidupan nyata. Bisa dibilang, perkataan dan perbuatannya sangat berbanding terbalik. Mereka cenderung hanya mengumbar janji tanpa menepatinya. Kekhawatiran dari Ali bin Abi Thalib ini memang sudah menjadi kenyataan di era sekarang ini. Bahkan, semua prediksi tersebut tak ada yang meleset, dan kejadiannya pun sangat dekat di sekitar kita. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut dan juga orang-orang yang memiliki perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.